bila di pertemuan lalu kita telah berupaya mengelaborasi, mendalami tentang pengertian, kedalaman, hikmah bulan Al-Muharram. Nah, saat ini memasuki bulan Safar, kita akan coba secara singkat dan padat juga menggali apa yang terjadi di bulan Safar ini, hikmah apa yang bisa kita dapatkan, keistimewaannya apa, pedoman kehidupannya seperti apa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, itu bulannya bulan Safar di tahun kedua Hijrah. Nah, jadi ditepis nih, nggak ada mitos nih, gitu kan? Nabi menikahnya bulan Safar, kemudian juga putri beliau tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra menikah di bulan Safar. Nah, lalu ini yang paling menarik nih, hijrah Nabi pun berangkatnya di bulan Safar, nanti sampainya Rabiul Awal, ya, sampai kemudian di bulan Rabiul Awal. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan Khalid bin Walid tuh panglima besar, masuk Islam di bulan Safar. Maka dari itu ketika masuk ke bulan Safar, kita dipandu di dalam Islam. Safar bulan berpikir. Safar bulan merencanakan segala kegiatan, aktivitas kehidupan kita, bikin rencana, bikin terukur. Ya, jadi muslim itu terukur, rencananya apa, tahun sekian apa capaiannya. Ini anak-anak di rumah tangga yang satu ini mau jadi apa, sekolahnya bagaimana. Bukan perkara makan aja, bukan perkara main, bukan perkara liburan saja, berkualitas. Jadi muslim itu lebih berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa huwa al-Imam al-Bukhari. Berkata dan menyampaikan Imam Al-Bukhari kepada kita semua, semoga Allah menyayangi beliau dan memberikan tambahan-tambahan cahaya kepada beliau. Haddatsana Muhammad ibn al-Hakam, haddatsana an-Nadhr, akhbarana Israilu, akhbarana Abu Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La adwa, ya, tidak ada mitos tentang penyebaran wabah itu. Wala tiyarata, tidak ada atau tertolaklah mitos penyebaran tentang kesialan itu. Ya. Wala hamata, dan tidak ada mitos tertolaklah penyebaran informasi yang menyesatkan tentang pengaruh burung malam yang membawa kesialan. Wala safara, disebutkan, dan tertolak pula tidak ada mitos yang menyebutkan bahwa Safar bulan sial, ya. Disebutkan juga riwayat ini di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 2220. Nah, ada apa yang terjadi? Nah, ternyata teman-teman sekalian, di kalangan masyarakat jahiliyah pada masa itu, ya, kalau kita sebut jahiliyah itu era sebelum Nabi dilahirkan. Ya, pada saat Nabi kemudian terlahir, suasana jahiliyah itu pengaruhnya masih menyebar, lalu diperbaikilah oleh Nabi SAW atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga merubah karakteristik masyarakat secara sosiologis, secara antropologis, karakternya itu berubah, mereka pribadinya menjadi orang-orang terbaik di masanya yang menginspirasi. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan khairu ummah, yaitu turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kapan jadi khairu ummah ukhrijat linnas itu? Orang terbaik yang pernah berkehidupan di bumi. Ya, ketika ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika mereka mampu menerjemahkan nilai kebaikan dalam bentuk perilaku, amar bil ma'ruf, kemudian meninggalkan berbagai perbuatan menyimpang, nahyu 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan dikerjakan dengan iman. Nah, ini maka menjadi yang terbaik. Jadi kalau kita ingin jadi sekarang orang terbaik di masanya, harus mampu berintegritas, mengerjakan segala kebaikan. Jadi dalam kehidupan profesi apapun berusaha menampilkan integritas, jadi yang terbaik. Ya, terjemahkan, bekerja yang terbaik, bekerja dengan ya segala bentuk dedikasi, pengabdian yang maksimal dengan nilai kebaikan. Tapi juga mencegah penyimpangan. Jadi apapun. Saya jadi ustadz misalnya kan, jadi kiai, yang menampilkan yang terbaik, ngajar, berusaha yang baik, yang ikhlas, menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak Allah sukai, larangan-larangan, misalnya ria, cari popularitas, mencari materi duniawi misalnya kan, menampilkan upaya keunggulan-keunggulan sehingga menjadikan orang-orang itu hanya terpusat pada kita. Itu sesuatu yang tidak baik. Nah, demikian pula mungkin ada yang di birokrasi, ada yang di diplomasi, ada yang menjadi tentara, polisi, jaksa, hakim, menteri, sampai ke level presiden dan seterusnya, ya. Maka sepanjang ini dia, sepanjang menjadi seorang muslim, ingin jadi baik, bangsanya ingin baik, negaranya jadi baik, maka semuanya, pejabat dengan rakyatnya itu harus menampilkan integritas, berusaha menampilkan yang terbaik dan mencegah dari penyimpangan.
Dan poinnya, lakukan itu karena Allah. Ya, karena iman. Nah, ini supaya tidak pamrih. Kalau karena proyek, nanti proyek nggak ada, nggak baik lagi. Ya kan? Kalau ada proyek, jadi semangat. Nggak ada, jadi nggak baik lagi. Kalau karena materi demikian. Kalau karena kedudukan, ketika akan mengejar kedudukan, semangat semua. Ya, kemarin kan taruna-taruna tuh. Ya, begitu pengen lulus, semangat fisiknya, kesehatannya, intelektualitasnya. Begitu setelah lulus, hilang lagi semangat yang awal. Karena yang dikejar cuma kelulusan, bukan dedikasi, bukan pengabdian. Ya, sekitar 2000 perwira yang dilantik kemarin tuh, ya, baik TNI ataupun Polri. Coba ketika selesai dilantik itu, ya, kemudian jadi perwira pertama tuh, ya, yang TNI jadi Letda, yang polisi jadi Ibda, gitu kan? Jadi ketika jadi letnan 2, inspektur 2, gitu kan, inspektur polisi 2. Nah itu sebelum naik lanjutan ke atasnya, coba untuk mendapat itu kan ada disiplin, ada kekuatan intelektual, ada pengorbanan. Nah itu kan latihan untuk dipakai setelah itu. Apakah setelah lulus digunakan lagi atau tidak? Nah ini problem. Kalau semua kemampuan dikeluarkan hanya untuk mengejar duniawi, ketika duniawi itu merasa sudah dapat, hilang kemampuan itu. Maka bagaimana caranya? Lakukan karena Allah. Karena iman kita, karena kita punya sifat bertuhan, maka nggak ada pamrih, karena hubungan kita terkoneksi dengan Tuhan. Maka pengabdian dalam konteks kehidupan bernegara pun akan maksimal, pengabdian ke masyarakat akan baik, rakyat juga demikian adanya, hindarkan dari keburukan, ya, maka yang tidak baik akan terhindar dengan sendirinya. Nah itu kalau diperas itu menjadi bagian dari sifat takwa. Nah maka isu-isu yang tidak baik dengan demikian akan hilang. Ya, dengan demikian akan hilang, tereliminasi dengan sendirinya. Nah, di zaman-zaman itu sampai ke kehidupan Nabi, nah itu ada warisan turunan, ya, dari mitos-mitos jahiliyah sampai ke era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya? Nah, diantaranya itu pada bulan Safar itu ada kesialan. Ini bulan tersebarnya wabah, tersebarnya penyakit, gitu ya. Nah, karena qadar Allah pas di waktu itu ada yang sakit kemudian menyebar seakan-akan ini bulan sial. Nah, Safar itu, kan? Nah, kemudian juga, nah ada yang kedua wala tiarah. Tiarah itu teman-teman dipahami kalau tadi wabah. Nah, ini yang tiarah disebutkan kesialan, kan? Kesialan. Jadi dimaksud di sini kayak ini kan seakar dengan kata pairah gitu ya. Pairah itu artinya burung. Jadi dulu ada mitos kalau ada burung terbang malam-malam, ya hinggap di satu tempat. Ya, nah maka di burung itu membawa arwah orang meninggal yang belum tenang. Nah, maka caranya supaya burung itu pergi, arwahnya ikut pergi, maka harus diratapi. Makanya pada meratap. Kadang-kadang yang lucu itu gini, disewa, ya. Jadi ada komunitas itu khusus untuk meratap. Ya, kalau sekarang ada rojali, ada rohana, jadi fenomena itu ya. Dulu ada rokutab, rombongan khusus untuk meratap. Ya. Rekutab rombongan khusus untuk meratap. Dan itu mereka di-hire itu bisa dibayar. Khusus untuk nangis aja, nangisin khusus tuh kan. Nah, itu digambarkan kalau dengan menangis itu memberi minum kepada arwah itu gitu kan sehingga burung-burung pergi. Itu mitos. Ya, mitos tuh rekutab rombongan khusus untuk meratap gitu kan. Nah, jadi fenomena-fenomena itu menyebar ya. Kemudian wala hamata juga masuk dalam bab kesialan gitu kan. Nah, ini bulan sial nih. Wala safara, puncaknya Safar. Jadi mereka karena peristiwa ini dulu ya terjadinya di bulan Safar itu sampai ada seorang Arab Baduy datang ke Nabi untuk mengklarifikasi dengan kesederhanaan dan kepolosan orang Baduy ini. Baduy yang dimaksud ini orang-orang padang pasir ya di wilayah Arab, itu disebutnya Badawi. Badawi itu dari kata Badiah asalnya. Badiah itu tempat yang terjauh yang tidak bisa mengakses kemajuan-kemajuan yang dirasakan di masyarakat yang eksis yang maju. Ya, lawannya itu hadari. Hadari itu yang eksis, yang hadir, yang ada pembangunan gitu kan, yang ada tingkat sosial interaksi yang tinggi. Nah, itu sehingga melahirkan hadarah. Hadarah itu disebut dengan peradaban. Muncul peradaban karena adanya banyak interaksi. Lawannya itu badiah, daerah yang terluar, ya, terluar. Karena terluar ini interaksinya jarang sehingga punya satu komunitas tersendiri dengan gaya tersendiri. Nah, itu orangnya disebut dengan Badawi. Badawi diserap ke bahasa kita menjadi Baduy gitu kan. Nah, itu asalnya yang dimaksud di Arab itu adalah orang-orang padang pasir yang hidupnya sederhana. Datang kepada Nabi sehingga di terusan riwayat yang lain nanti di hadis yang lain kalau kita lihat nanti ada turunan riwayat qala al-Arabiyyu, seorang Arab dari padang pasir dari Baduy sampai bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini hewan ternak saya ini sakit nih, terus menyebar penyakitnya gitu kan di bulan Safar ini."
Jadi dipahami, oh kalau safar ini ada kondisi-kondisi tersebarnya penyakit. Jadi penyakit menular, wabah menular, kesialan juga datang, itu kan, burung-burung pembawa arwah juga datang. Di bulan apa? Safar. Maka Nabi mengklarifikasi, ya, coba dicek ini, dapat ini penyakit wabah untuk hewan ini dari mana, ya. Disebutkan adwal awal, kata Nabi, coba diurut nih, ketemu di mana penyakit hewan kamu ini, dapat dari mana, jangan dikaitkan dengan bulan safarnya. Ya, ini Nabi sangat rasional, sangat logik mengajarkan. Nih hewan kamu sakit, sebelumnya kan sehat, sakitnya dari mana? Jangan dicek bulannya, jangan dicek waktunya. Ya, sama dengan kita aja sekarang, misalnya sakit nih, saya sakit hari ini, hari pertama bulan safar sakit, lalu kita mengatakan ini karena safar. Terus orang yang sakit di Rabiul Awal, sakit di bulan Rajab, sakit di bulan Ramadan, apakah kita akan mengatakan karena waktunya? Yang dicek ke penyakitnya, sumbernya dari mana, apakah karena virus, apakah karena bakteri, karena macam-macam, masalah makan, dan sebagainya. Nah, itu nanti dari sebab itu dianalisis, kemudian diobati. Makanya nanti di sini kita bukti ya, solusi masalah kesehatan. Yang sehat itu kadang-kadang apa? Kadang juga fisiknya, kadang pikirannya, kadang mentalnya. Ada yang fisiknya sehat tapi mentalnya nggak sehat, kan? Ada yang fisiknya sehat, mentalnya bagus, tapi juga dari segi pikirannya kurang sehat. Makanya digabungkan di sini dalam satu keadaan. Nah, teman-teman sekalian, itu mitos yang berlangsung di bulan Safar, ya, pada masa itu. Lalu apa yang terjadi? Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, memberikan statement, komentar nabinya. Ini yang kita kenal dengan hadis, bahwa jangan pernah kita menilai dan menyimpulkan bahwa waktu-waktu itu terkait dengan satu hukum tertentu. Kalau muncul ini nanti akan sial, misalnya kan. Terus ini waktu yang bagus. Nah, itu dikoreksi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua waktu ditampilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Netral, waktu itu netral. Ya, malam ketemu malam lagi, 24 jam berputar seperti ini. Ada siang, ada malam, netral saja. Perilaku kita yang membentuk sebuah peristiwa, keadaan, sehingga melahirkan informasi yang menumbuhkan kesan pada peristiwa itu, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang dari kesan itu muncul bagus dan tidak bagus. Ya, misalnya ada peristiwa nih, peristiwa bagus, kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus 1945. 17 Agustusnya kemudian menjadi inspirasi. Hari kemerdekaan, semua bergembira, ingat lagi perjuangan. Ini bagus nih waktu kita berjuang, ya. 17 Agustusnya sebagai tanggal, sebagai waktu dia netral. Cuma ketika ada perjuangan di situ, ada kemerdekaan, ada pengorbanan, ya, ada berbagai bentuk keteladanan, diambil itu sebagai inspirasi. Ya, di sisi lain misalnya ada peristiwa terjadi yang tidak baik, misalnya di tanggal yang lain, ya, tanggal tertentu ada peristiwa yang tidak bagus, ya, diambil tahunnya misalnya untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi itu. Seperti tahun kelahiran Nabi disebutnya tahun gajah, kan? Untuk apa? Untuk menunjukkan ada peristiwa yang tidak elok, yang tidak layak untuk ditiru. Ya, ada orang dengan segala keserakahannya, ya, serakah nomik gitu ya, serakah ingin menguasai berbagai hal itu. Pada masa itu namanya Abraha, ingin menghancurkan Ka'bah, dia bawa pasukan, ya, pakai dulu alat transportasi terkuat berupa gajah, ingin menghancurkan. Lalu oleh Allah tuh diberikan lawan yang terkecil, ya, yaitu burung ababil, burung-burung kecil bawa batuan-batuan, ya, yang disebutkan oleh para ulama diambil dari neraka, kemudian itu diturunkan, dijatuhkan. Ya, jadi yang besar dikalahkan oleh yang kecil hanya karena kuasa Allah, kan, untuk menunjukkan ya Allah kuasa. Ya, penjaga itu semua. Nah, maka disebutkan tahun gajah untuk menunjukkan bukan tahunnya yang salah, ya, tapi perilakunya yang keliru. Jangan sampai ada perilaku seperti ini terjadi di masa depan, ya, karena keserakahan ingin mendapatkan segala hal ditempuh dengan cara yang salah. Biasanya itu akan hancur dengan hal-hal yang kecil. Ya, dulu kan Namrud juga sama, betapa jahatnya, betapa luar biasanya, tapi dikalahkannya oleh apa? Allah cuma kirimkan satu nyamuk, kan? Itu pun nyamuk-nyamuk yang terlihat cacat secara medis. Satu sayapnya itu putus, gitu kan? Masuk ke telinga. Nah, kemudian selesai, matinya kan pakai nyamuk aja. Kirimkan. Ya, mengaku Tuhan mati sama nyamuk untuk jadi legasi ke depan. Nah, Tuhan matinya sama nyamuk, nyamuknya nyamuk cacat gitu kan. Nah, ini untuk memberikan satu gambaran gitu ya. Nah, sama Firaun pun begitu. Ketika Firaun jumawanya luar biasa kan tenggelam, ditenggelamkan. Selesai. Ngejar, tenggelam. Sehingga nanti jadi kesan ke depan, itu ada Tuhan kok tenggelam gitu kan. Nah, jadi Allah itu kalau ada peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dengan besar, ya, dengan nilai kemanusiaan yang menghadirkan nafsu yang luar biasa, biasanya diselesaikan dengan hal-hal kecil untuk menunjukkan bahwa kekuatan nafsu itu rendah di hadapan Allah. Nah, ini balik terkait dengan safar, teman-teman sekalian. Nah, jadi Nabi memberikan komentar supaya umat Islam itu berpikir rasional.
ada kewarasan berpikir, ada kesehatan berpikir, bahwa ayo yang bagus itu susun agenda, semua waktu itu netral, susun agenda yang baik. Nah, nanti dipandu oleh Allah, dibagi misalnya per 4 bulan, ada bulan koreksi 4 bulan tadi kan, kalau kita bagi itu nanti ada bulan kontemplasi untuk merenung, untuk mengoreksi diri, ada bulan menyiapkan agenda, ada bulan mengeksekusi kegiatan, ya, nanti setelah itu dievaluasi lagi. Nah, demikian adanya, makanya kenapa ada Ramadan, kan khusus untuk penguatan diri lagi, latihan meningkatkan amal, setelah itu dipraktekkan meningkat di bulan Syawal, kan? Demikian adanya sampai persiapan haji, membangun rencana-rencana besar sebagai bagian proyek dunia dan akhirat. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan doa umum dalam rangkaian haji tuh. Ya, rangkaian haji di Al-Baqarah 196 untuk mengawalinya sampai terakhir ketemu nanti 203 di sela-sela itu ayat 201 itu ada doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ada proyeksi-proyeksi. Setelah itu nanti baru beramal, ya, beraktivitas dan sebagainya. Itu keindahan dalam Islam, itu kita dipandu tuh. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Quran surah Al-Hasyr surah 59 ayat ke-18. Jadi setiap kita yang merasa beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, tingkatkan takwa. Nah, di antara cara meningkatkan takwa itu kan di Quran ditunjukkan kurang lebih ada 240 cara kan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah membuat kurikulum kehidupan. Ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Buktikan ketakwaan engkau itu dengan cara menyusun agenda hidupmu sampai engkau pulang ke akhirat nanti. Oh, dahsyat. Ya, orang cuma punya cita-cita dunia, dalam Islam diajarkan sampai akhirat. Nanti proyeksi akhirat itu diturunkan ke dunia. Ya, misal saya pengen masuk surga Firdaus, nggak apa-apa punya cita-cita tertinggi. Amalannya apa? Turunkan jadi panduan amal ke muka bumi, lalu seluruh profesi yang kita pilih, nah ambil nilai-nilai surga Firdaus itu untuk menunggangi profesi ini. Jadi apapun, ya kan surga Firdaus itu bukan karena profesi, ya, tapi di dalamnya ada panduan nilai-nilai kebaikan yang menyertai profesi itu. Misalnya ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 lah kalau kita keluarkan. Ya kan ke ujung ayatnya itu ada ayat yang sangat indah. Ya ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada mereka itu para pewaris surga Firdaus yang akan kekal tinggal di dalamnya sedang beraktivitas di bumi. Aktivitasnya apa? Nanti balikan ke ayat 1. Qad aflahal mu'minun, ya kan? Sungguh orang beriman itu akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, pertama mesti beriman dulu. Lalu mempertahankan menjaga iman sampai punya level surga Firdaus bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang berusaha khusyuk salatnya. Jadi kalau hanya sekedar salat, nah bagus, salat bagus, nanti standar. Surganya standar, tapi kalau pengen Firdaus berusaha untuk khusyuk. Jadi kalau jadi pejabat khusyuk salatnya. Jadi presiden, jadi menteri, gubernur, ya, bupati, wali kota, terus sampai juga pejabat yudikatif seperti hakim misalnya, dari hakim agung sampai hakim-hakim ke bawahnya. Ya, ataupun kemudian ada di organik seperti tentara, dari panglima ke bawahnya, dari polisi dari atas sampai ke bawahnya. Nah, itu memperkuat iman, lalu sholat dengan khusyuk. Jadi apapun bebas, ya, silahkan yang baik-baik, tapi tidak meninggalkan sholat. Bukan hanya tidak meninggalkan, tapi sholatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Senang fokus pada yang bermanfaat, yang enggak bermanfaat ditinggalkan. Hal-hal yang enggak penting ditinggalkan, jauhi. Terlepas dari hukumnya. Ya, misalnya, oh ini derajatnya tidak sampai haram, ini makruh misalnya, tapi bagi kita ini nggak terlalu penting, ya kan? Atau misalnya mubah tapi tidak membawa sifat-sifat untuk kegiatan kita menjadi penting. Nah, itu cenderung dihindari, cari yang penting-penting sesuai kebutuhan kita. Dan seterusnya. Nah, itu proyeksinya, teman-teman sekalian. Maka dibikin agenda seperti itu. Nah, di antara tuntunan yang langsung dipraktekkan, dibimbing oleh Allah. Misalnya apa? Untuk menepis mitos-mitos yang demikian itu, Nabi diperintahkan oleh Allah. Misal dari mulai pernikahan Nabi. Pernikahan Nabi bulan Safar. Ya, Nabi SAW itu menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, istri terbaik yang paling mulia, yang semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua, ya, dengan ibunda kita Sayyidah Khadijah, tentunya bersama Rasulullah SAW dan seluruh orang-orang terkasih beliau. Ya, itu pernikahannya berlangsung di bulan apa? Safar. Ya, kemudian juga pernikahan putri tercinta Sayyidah Fatimah, ya, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, itu berlangsung di bulan Safar. Nah, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu bulannya bulan Safar di tahun kedua Hijrah.
Jadi ditepis nih, nggak ada mitos nih, gitu kan? Nabi menikahnya bulan Safar, kemudian juga putri beliau tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra menikah di bulan Safar. Lalu ini yang paling menarik nih, hijrah Nabi pun berangkatnya di bulan Safar, nanti sampainya Rabiul Awal. Ya, berangkatnya Safar. Ada yang bahkan detil, ya melacak, sehingga melahirkan angka 27 Safar gitu perjalanan itu. Ya, jadi beliau berangkatnya bulan Safar untuk menunjukkan nggak ada bulan kesialan itu, berangkat Safar. Ya, sampai kemudian di bulan Rabiul Awal. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan Khalid bin Walid tuh panglima besar, masuk Islam di bulan Safar. Ya, Amr bin As masuk Islam di bulan Safar. Jadi kalau teman-teman yang non-Islam ya sudah mendalami Islam, pengen masuk Islam bulan Safar, silahkan, tidak ada masalah. Ini bulan awal nih sekarang, awal Safar gitu kan. Ini bulan baik, semua baik, waktu baik. Jadi pernikahan Nabi, kemudian juga perjalanan hijrahnya Nabi, terus penaklukan Khaybar. Ya, Khaybar itu kan dulu ada Yahudi Pongah tuh pada masa itu. Ya, yang memonopoli segala aspek sampai nyusun kekuatan militer, milisi, terus menganiaya, bikin benteng dan sebagainya, memonopoli pasar, ya, terus pasar dibikin semaunya, kapan dinaikin dia naikin, kapan rendahin dia rendahin, dan mengadu domba masyarakat sekitaran sehingga Aus dengan Hazraj itu selalu bertengkar, yang tadinya akur, ya, satu bapak ke atasnya, satu hubungan tiba-tiba dipecah gitu, ya. Itu mereka berkumpul di benteng namanya Khaybar. Itu ditaklukkan ya oleh Nabi SAW tentunya dengan komunitas masyarakat yang ada pada masa itu kan, tuh bangun kesepakatan tuh dengan adanya Piagam Madinah, sudah ada kehidupan bernegara, bermasyarakat kan. Itu penaklukannya di tahun ke-7 Hijrah, ya, itu bulannya Safar. Ini bulan Safar itu teman-teman sekalian, itu ada bulan perjuangan. Teman-teman di TNI, Polri gitu kan, TNI pasukan-pasukan, terus di Polri misalnya ada Brimob yang sedang bertugas di beberapa tempat, tugas-tugas negara ataupun yang ada tugas UN, semangat ya, bulan-bulan semangat di berbagai aspek kehidupan. Intinya apa? Semua waktu itu netral, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu ketika masuk ke bulan Safar, kita dipandu di dalam Islam. Safar bulan berfikir, Safar bulan merencanakan segala kegiatan, aktivitas kehidupan kita, bikin rencana, bikin yang terukur. Ya, jadi muslim itu terukur rencananya apa, tahun sekian apa capaiannya. Ini anak-anak di rumah tangga yang satu ini mau jadi apa, sekolahnya bagaimana. Bukan perkara makan aja, bukan perkara main, bukan perkara liburan saja, berkualitas. Jadi muslim itu lebih berkualitas. Ya, jadi kalau kita bikin ungkapan, Anda boleh tuh bikin satu rangkaian kata misalnya, so far so good ya. So far so good ya. Biasanya kan orang bilang so far so good gitu ya. Jauh ini baik-baik saja. Nanti kita ganti so far so good. Nah, so far bagus banget nih. Bulan Safar bagus banget, seperti bulan-bulan yang lainnya pun baik. Oleh karena itu, kalau ingin menghitung pernikahan, boleh silakan hitung tanggalnya tanggal berapa. Yang baik-baiknya itu menurut kesiapan kita. Oh, ini tanggal bagus, baik, karena di tanggal ini saya bisa ambil cuti, di tanggal ini keluarga bisa kumpul. Tapi jangan hadirkan mitos. Oh, ini misalnya tanggal sial nih, kalau tanggal sekian dilangsungkan pernikahan, baru nikah prasmanannya bisa langsung habis ya kan, atau macam-macam. Itu yang seperti itu. Kalau sudah berislam itu dihindari. Dengan munculnya hadis ini, di mana ditemukan? Di kitab Sahih Al-Bukhari ya. Topik keberapa? 76. Babnya tentang apa? Babnya tentang bab hama ya. Nomor keberapa subtopiknya? Ke-45. Hadisnya nomor berapa? 5757. Rawinya siapa? Sahabat Abu Hurairah. Ada nggak di riwayat lain bisa dilacak? Ada. Di hadis apa? Muslim. Nomor hadis berapa? 2220. Ini indahnya dalam Islam seperti itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya umat Islam mesti lebih berpikir sehat, berpikir lebih terukur lagi, punya rencana kehidupan yang baik, dan itulah hikmah bulan Safar. Nah, ini alhamdulillah, jadi seluruh nama, keterkaitan hidup itu semua punya kesan, punya makna, punya ikatan yang bisa membawa kita pada suasana yang lebih baik. Tinggal kembali kepada kita, keinginan kita yang paling utama untuk mengamalkan itu dan memberikan keyakinan penuh untuk selalu meyakini kebenaran Islam, mempraktekkan dalam kehidupan dengan menampilkan kebaikan-kebaikan. Teman-teman, itu yang bisa dibagi kesempatan subuh ini menjelang pagi waktu Indonesia bagian Barat, langsung dari Mira. Semoga Allah ridhai. Mohon maaf bila ditemukan tentunya kekurangan-kekurangan dalam penyampaian atau kesilapan informasi, bisa diluruskan.
dan silahkan dari kebaikan-kebaikan bisa kita dapatkan, kita pedomani untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ridai. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi, jangan lupa saudara-saudari kita di Gaza, di Palestina, didoakan ya semampu kita yang terbaik. Kemudian kalau bisa memungkinkan itu kondisi-kondisinya teman-teman bawa ya, di capture, di upload tuh oleh kita ya, misalnya di Instagram, yang punya Instagram, status-status mereka supaya dunia tersadarkan ya. Sekarang kalau cuma keluar bergerak-gerak dan sebagainya nggak peduli mereka ya, tapi dunianya kan sudah digital. Jadi kalau kita ambil gambarnya, kita publikasikan dan sebagainya, itu akan lebih efektif di samping doa-doa yang kita sampaikan. Tentu untuk semua di berbagai tempat. Semoga kondisi di Thailand dan juga Kamboja, tetangga ASEAN kita juga diredakan, terus membangun silaturahmi yang baik. Selalu kita membuka terkait dengan Jumat. Selain di dalam Al-Quran, terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keistimewaan tentang Jumat ini, bukan sekedar menunjuk pada makna harinya, namanya, namun juga amalan-amalan yang menyertai hari Jumat ini dan dampak serta hikmahnya dalam kehidupan kita. Di antara amalan yang istimewa, yang hikmah amalan itu dapat memberikan cahaya setiap pekan bagi kehidupan setiap umat Islam, tersebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, didokumentasikan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya nomor hadis 3392, tersambung sanadnya pada sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri bainal jum'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu amalan terkait dengan Jumat. Man qara'a, siapapun yang membaca. Man ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah. Kata sambung konjungsi menunjuk pada subjek, terkadang objek. Jadi ketika kita ditunjuk oleh Nabi sebagai objek, tapi diangkat status kita menjadi subjek untuk mengerjakan satu amalan. Apa amalannya ya Rasulullah? Qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ati, yang membaca, mendalami surah Al-Kahf di hari Jumat. Jadi ada hadis-hadis terkait dengan fadilah surah Yasin, ada hadis-hadis terkait dengan surah Al-Kahf. Siapapun, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, memiliki jabatan atau standar biasa secara sosial, dia membaca, mengamati, memahami, mendalami surah Al-Kahfi, khususnya di hari Jumat, adha'a lahu minan nuri, maka dengan bacaan itu, pemahaman itu, pendalaman itu, Allah akan berkenan memberikan cahaya khusus kepada orang itu bainal jum'ataini, yang diberikan di antara dua Jumat. Artinya jika ada yang membaca, memahami, mendalami di Jumat ini, Allah akan berikan nur kepadanya sampai Jumat depan. Di Jumat depan dia baca, diberikan lagi nur sampai Jumat berikutnya. Hadisnya status sahih dan diriwayatkan bahkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak artinya yang disusulkan derajat kualifikasi hadisnya pada standar Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari menghimpun hadis, standarnya ketat. Tidak semua hadis bisa dihimpun. Beliau meninggal, muridnya Imam Muslim dengan standar Imam Al-Bukhari menghimpun hadis kembali. Imam Muslim tak mampu menghimpun seluruhnya. Beliau meninggal, maka muncullah Imam Hakim An-Naisaburi dari Naisapur, mengambil syarat keduanya, mencari hadis yang belum dikumpulkan keduanya dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, maka diberi nama kitab yang disusulkan Al-Mustadrak.
nomor hadis 3392. Di antara hadis dengan status sanad sahih setara dengan Al-Bukhari dan Muslim adalah hadis yang disampaikan tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada apa dalam surat Al-Kahf? Mengapa diberikan nur? Apa itu nur? Hadirin, nur di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 45 kali. Seluruhnya disebutkan dalam bentuk kata benda, bahkan menjadi nama satu dari 114 surah dalam Al-Quran. Surah ke-24, surah An-Nur. Dari 45 penyebutan kata An-Nur ini, dibagilah oleh para ulama setelah pendalaman, pemaknaan, pengkajian, menjadi 12 kualifikasi makna. 45 penyebutan menunjukkan kepada 12 makna. 12 inilah yang dimaksudkan cahaya yang diberikan kepada orang-orang yang membaca surah Al-Kahf, memahaminya, mendalaminya, memaknainya dan mengamalkan isinya, maka dia akan mendapatkan 12 cahaya ini dari setiap hari yang dia bawa, setiap pekan bertemu ke pekan berikutnya. Apakah 12 cahaya ini?